Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk hadir di kajian yang insyaallah kita akan bacakan salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang nanti kita baca bisa memberikan manfaat untuk kita, khususnya dalam kehidupan beragama. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, masih di bab yang sebelumnya, hadis kedua ya. Bab alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi. Bab tanda-tanda cinta Allah terhadap seorang hamba, wal hathi ala takhalluq biha was'i fi tahsiliha, dan motivasi untuk memiliki tanda-tanda itu dan berusaha untuk mendapatkan tanda-tanda tersebut. Wa anhu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza ahabballahu ta'ala al-'abda, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, beliau memanggil Jibril alaihissalam, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Allah azza wa jalla mengatakan kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril memanggil atau menyeru penduduk langit, innallaha yuhibbu fulana, menyerukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka para penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, kemudian akan diletakkan untuknya penerimaan di bumi. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa idza abghadha 'abdan, dan jika Allah membenci seorang hamba, da'a Jibril, Allah pun memanggil Jibril alaihissalam, fayaqul inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu, aku membenci si fulan, sesungguhnya Allah atau aku membenci si fulan, maka bencilah ia. Fayubghidhu Jibril, maka Jibril pun membenci orang tersebut.
Tsumma yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril pun menyeru para penduduk langit. Innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhuh. Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah ia. Tsumma tudha lahul baghdha fil ard. Kemudian akan diletakkan untuknya penolakan, rasa benci di muka bumi. Ini riwayat Muslim. Ikhwani rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai beberapa hambanya, sebagaimana dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai beberapa amal saleh, sehingga amal tersebut memiliki banyak keutamaan dan kita dimotivasi untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ya. Dan Allah mengatakan innallaha yuhibbu fulana. Dalam bahasa Arab yuhibbu itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang memiliki arti at-tajaddud wal istimrar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap dan terus mencintai hamba-hambanya yang Allah pilih dan sudah merealisasikan keimanannya dengan sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, ya, mencintai hamba-hambanya dan mencintai amal saleh serta yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu kepada Jibril alaihi salam dan memerintahkan Jibril untuk mencintai orang tersebut. Ya, dan Jibril pun langsung mencintai apa yang Allah cintai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Jibril menyerukan, ya, mengumumkan para penduduk langit, ya. Dan kita tahu bahwa Jibril adalah malaikat yang paling besar, paling kuat. Allah Subhanahu wa taala sifati malaikat Jibril ini dengan syadidul quwa. Ai syadidul quwah, sangat kuat Jibril ini, sehingga menjadi malaikat yang paling kuat dan paling besar. Ia menyerukan di langit, ya, yunadi ahla as-sama atau yunadi fis sama. Dan langit ini sebagaimana kita tahu ada 7 lapis, dan ini mencakup semua langit itu, baik yang pertama, kedua, ketiga sampai yang teratas. Dan kita tahu bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Dikatakan bahwa tidak ada di langit itu jarak sejengkal kecuali sudah ada malaikat. Ya, antara satu malaikat, ya, jarak sejengkal ada malaikat lagi, dan terus seperti itu. Ya. Dan ini tidak ada pengecualian, semua penduduk langit, artinya malaikat, semua malaikat mencintai orang tersebut tidak terkecuali. Ya. Ini sebuah kemuliaan yang sangat besar sekali untuk hamba tersebut. Kemudian di sini disebutkan bahwa summa yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian hamba yang Allah cintai
itu akan mendapatkan penerimaan di muka bumi. Artinya ia juga akan dicintai oleh para penduduk bumi. Dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini al-muradu bil qabul al-hubbu lil 'abdi fi qulubi ahli din wal khair. Artinya hamba tersebut akan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Ya, dicintai oleh orang-orang yang beriman. Ada orang yang sangat digemari di dunia ini, memiliki fans yang sangat banyak, tapi bukan ahli iman. Ya, bukan ahli iman. Ya, sebutlah orang-orang kafir yang dijadikan idola oleh beberapa atau sebagian orang, namun ternyata dia adalah orang kafir. Tentu ini bukan yang dimaksud dari hadis ini. Ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika seorang hamba yang saleh telah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sudah mencapai ubudiyah yang sebenarnya, maka ia akan dicintai oleh para ahli iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka wudda, rasa cinta di hati-hati orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dicintai oleh orang-orang yang beriman juga. Ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, Allah kabarkan kepada Jibril dan memerintahkannya untuk membenci orang tersebut. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit dan mengumumkan bahwa Allah membenci si fulan. Kemudian mereka pun diperintahkan untuk membenci si fulan, dan akhirnya orang tersebut pun dibenci oleh para malaikat. Dan juga akan dibenci oleh para penduduk bumi. Siapa yang membenci mereka? Tentunya ahlu iman. Ya. Ada mungkin orang artis terkenal tapi banyak maksiat. Tentu orang-orang yang beriman tidak akan mencintai orang tersebut kecuali imannya memang bermasalah. Ya. Tidak, atau banyak kekurangan dalam imannya. Karena seorang yang beriman dengan iman yang sebenarnya tidak akan mencintai para pelaku maksiat. Tidak mungkin. Ya. Baik. Maka ini sebuah pelajaran untuk kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang dia dapatkan di dunia. Tidak ada lagi ridho makhluk yang ia inginkan. Tidak ada lagi rasa sedih ataupun gelisah ataupun menderita ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai orang tersebut. Cukuplah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membenci seorang hamba, maka cukuplah itu sebagai penderitaan untuknya. Walaupun di dunia dia mungkin memiliki banyak nikmat berupa harta ataupun yang lainnya. Nah, jadi tentu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau urusan mengklaim, tentu kita akan mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada mereka yang benar-benar tulus dan ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Musa, "Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni." Ya, dan aku telah limpahkan
kepadamu rasa cinta yang banyak. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai, dan semoga kita semuanya dapat istiqomah sehingga kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.